Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Anggraini, NIM 119707054, kelas 4D Perbankan Syariah. Video kali ini untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Hadis. Pembahasan pertama tentang klasifikasi hadis. Hadis qudsi, secara terminologi, hadis qudsi yaitu hadis yang diriwayatkan kepada kita dari Nabi SAW yang disandarkan oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi tersebut menjelaskan bahwa hadis qudsi itu adalah perkataan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis marfu dapat difahami bahwa segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat beliau disebut dengan hadis marfu. Yang ketiga, hadis ma'ukuf. Mutawatir secara bahasa adalah isim fa'il dari kata al-tawatur, yang berarti al-tatab, yaitu berturut-turut. Menurut istilah ulama hadis, mutawatir berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat berbuat dusta. Yang keempat, hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Menurut Ajad Al-Khatib, yang dimaksud hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis mansyur atau hadis mutawatir. Pembahasan kedua tentang hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Secara etimologi, kata sahih artinya sehat. Kata ini merupakan antonim dari kata sakim, yang artinya sakit. Bila digunakan untuk menyifati badan, maka makna yang digunakan adalah makna hakiki atau yang sebenarnya. Tetapi bila diungkapkan di dalam hadis dan pengertian-pengertian lainnya, maka maknanya hanya bersifat kiasan atau majaz. Sedangkan secara istilah, pengertian yang paling bagus yang disampaikan ulama hadis adalah hadis yang bersambung sanadnya atau jalur periwayatan. Melalui penyampaian para perawi yang adil, dabit dari perawi yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatan tanpa ada syudzud dan juga tanpa ilat. Syarat-syarat hadis sahih yaitu yang pertama, sanadnya bersambung. Yang dimaksud dengan ketersambungan sanad adalah bahwa setiap rawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya, dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama. Untuk mengetahui bersambungnya atau tidaknya suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh tata cara penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mencatat semua nama rawi dalam sanad yang teliti. Yang kedua, mempelajari sejarah hidup masing-masing rawi. Yang ketiga, meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para rawi dan rawi yang terdekat dengan sanad. Jadi, suatu sanad hadis dapat dinyatakan bersambung apabila seluruh rawi dalam sanad itu benar-benar sikat atau adil dan dabit. Antara masing-masing rawi dengan rawi terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan tahammul wa'ada al-hadis. Yang kedua, rawinya bersifat adil. Menurut Ar-Razi, keadilan adalah tenaga yang mendorong untuk selalu bertindak takwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang menodai muru'ah, seperti makan sambil berdiri di jalan, buang air kecil di tempat yang terbuka disediakan untuknya, dan bergurau yang berlebihan. Menurut Syuhudi Ismail, kriteria periwayatan yang bersifat adil adalah yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berstatus mukallaf. Yang ketiga, melaksanakan ketentuan agama. Yang keempat, memelihara muru'ah, memelihara kehormatan dirinya. Yang ketiga, rawinya bersifat dabit. Dabit adalah bahwa rawi yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik dengan hafalan yang kuat atau dengan kitabnya, lalu dia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya. Yang keempat, tidak berilat. Maksudnya bahwa hadis yang bersangkutan bebas dari cacat kesahihannya, yakni hadis itu terbebas dari sifat-sifat samar yang membuatnya cacat. Yang kelima, tidak janggal. Kejanggalan hadis terletak pada adanya perlawanan antara suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul atau yang dapat terima periwayatannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat
atau raji daripadanya, disebabkan kelebihan jumlah sanad dalam kedabitan dan adanya segi-segi tarjih yang lain. B. Klasifikasi hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rijalul al-hadis yang adil dan sempurna kedabitannya, tidak sahih dan tidak berilat. Yang kedua, sahih li khairihi. Hadis sahih li khairihi adalah hadis yang sahihnya lantaran dibantu oleh keterangan yang lain. Jadi pada diri hadis itu belum mencapai kualitas sahih. Kemudian ada petunjuk atau dalil lain yang menguatkan sehingga hadis tersebut meningkat menjadi sahih li khairihi. C. Kehujahan hadis sahih. Dalam kehujahan hadis sahih, para ulama memiliki perbedaan pendapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagian ulama memandang bahwa hadis sahih tidak berstatus qat'i, sehingga tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan persoalan akidah. Yang kedua, sebagian ulama hadis, sebagaimana dinyatakan Al-Nawawi, berpendapat bahwa hadis-hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim berstatus qat'i. Yang ketiga, sebagian ulama seperti Ibnu Humz memandang bahwa semua hadis sahih berstatus qat'i, tanpa dibedakan apakah hadis tersebut dari Al-Bukhari dan Muslim atau yang lainnya. D. Tingkatan hadis sahih. Tingkatan hadis sahih adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis sahih yang paling tinggi derajatnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tergolong asha al-asanid, seperti riwayat Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang derajatnya berada di bawah derajat rawi pertama, seperti riwayat Hamad Ibnu Salamah dari Sabit dari Anas. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang disepakati dengan sifat sikat, seperti riwayat Suhail Ibnu Abi Talib dari bapaknya Abu Hurairah. Selain pembagian di atas, ada pembagian lain mengenai tingkatan derajat hadis sahih. Pembagian tersebut adalah: yang pertama, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim atau paling tinggi derajatnya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan Bukhari saja. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Muslim saja. Yang keempat, hadis-hadis memenuhi persyaratan Bukhari Muslim, tetapi Bukhari Muslim tidak mengeluarkan hadis tersebut. Yang kelima, hadis yang memenuhi persyaratan Bukhari, tetapi Bukhari tidak mengeluarkannya. Yang keenam, hadis yang memenuhi persyaratan Muslim, tapi Muslim tidak mengeluarkannya. Yang ketujuh, hadis yang dianggap sahih oleh selain Bukhari Muslim dan tidak memenuhi persyaratan keduanya, seperti Sahih Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan lain sebagainya. Sumber-sumber hadis sahih. Adapun kitab yang memuat hadis sahih ialah: yang pertama, Sahih Bukhari. Yang kedua, Sahih Muslim. Yang ketiga, Mustadrak Al-Hakim. Yang keempat, Sahih Ibnu Hibban. Yang kelima, Sahih Ibnu Huzaimah. Adapun yang sebagian kitab memuat hadis sahih hasan dan dhaif ialah: yang pertama, Sunan Abu Dawud. Yang kedua, Sunan Al-Nasai. Yang ketiga, Sunan Ibnu Majah. Pembahasan ketiga, hadis hasan. Pengertian hadis hasan menurut Mahmud Tahan, definisi yang lebih tepat adalah definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar, yaitu yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, namun tingkat kedabitannya kurang dari hadis sahih. Tidak ada syuzud dan ilat. B. Klasifikasi hadis hasan. Hadis hasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu hasan li zatihi, hasan dengan sendirinya, dan hasan li khairihi atau hasan dengan topangan hadis lain. Hadis hasan li zatihi atau hasan yang sendirinya, yaitu hadis yang bersambung sanadnya, dinuklilkan orang adil yang ringan atau tidak sempurna hafalannya, dan seperti itu sampai akhirnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Kedua, hadis hasan li khairihi atau hasan yang topangan hadis lain adalah hadis dhaif yang memiliki sanad lebih dari satu. Sanad-sanad yang ada menguatkan sanad yang dhaif tersebut.
Atau bisa diartikan hadis dhaif yang ringan kedaifannya. Jika ada hadis yang semakna dengan hadis yang berbeda, maka hadis dhaif tersebut naik derajat menjadi hasan li ghairihi. C. Kehujaan hadis hasan. Dalam hal kehujaan hadis hasan, jumhur ulama mengatakan bahwasanya kehujaan hadis hasan sebagaimana kehujaan hadis sahih, baik hasan li zatihi maupun hasan li ghairihi. D. Tingkatan hadis hasan marakatib atau tingkatan derajat hadis hasan. Pertama, hadis yang dikatakan sahih dan ada yang mengatakan hasan, yaitu yang diriwayatkan oleh Bah bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Yang kedua, Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya. Yang ketiga, Ibnu Ishaq dari At-Taimi. Yang kedua, hadis yang dikatakan hasan dan ada yang mengatakan dhaif, yaitu yang diriwayatkan oleh yang pertama Al-Haris bin Abdullah, yang kedua Ashim bin Damrah, yang ketiga Haja bin Artha. Sumber-sumber hadis hasan. Para ulama belum menyusun kitab khusus tentang hadis hasan secara terpisah sebagaimana mereka melakukannya dalam hadis sahih. Akan tetapi, hadis hasan banyak kita dapatkan pada sebagian kitab, diantaranya yang pertama Jami'at Tirmizi, dikenal dengan Sunan At-Tirmizi. Yang kedua, Sunan Abu Daud dalam suratnya kepada penduduk Makkah. Yang ketiga, Sunan Ad-Daraqutni. Dalam kitab tersebut, Al-Daraqutni banyak menyebutkan hadis hasan. Pembahasan keempat tentang ilmu rijalil al-hadis. Pengertian ilmu rijalil al-hadis menurut bahasa kata rijal berarti para kaum pria, sedangkan rijal al-hadis berarti orang-orang di sekitar hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis serta berkecimpung dengan hadis Nabi. B. Urgensi ilmu rijalil hadis dalam studi hadis. Urgensi dikuasai ilmu ini karena di dalamnya membahas tentang periwayat hadis yang dapat menentukan status sanad hadis. Jika perawi dalam sanad itu mutasil dan sikah pada setiap tingkatannya, maka periwayatan sudah dapat diterima meskipun belum final. C. Contoh aplikasi ilmu rijalil hadis. Telah mengabarkan kepada kami Amru bin Hisham, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Maklat dari Subyan, dari Ayub, dari Abu Qillah, dari Amru bin Bujdan, dari Abu Zar. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, debu yang suci adalah alat wudhu bagi kaum muslim, walaupun ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Hadis riwayat An-Nasai. Untuk melihat kesahihan sebuah hadis, kaidah ilmu hadis menyatakan bahwa yang pertama kali perlu diteliti adalah sanadnya. Bila sanadnya dinyatakan sahih, barulah matanya biasa diperhatikan. Bila tidak, maka matanya dipandang tidak sahih lagi. Pembahasan kelima tentang ilmu asbabul wurud. Pengertian asbabul wurud secara etimologis, asbabul wurud merupakan susunan idhafah yang berasal dari kata asbab dan al-wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab. Menurut ahli bahasa diartikan dengan al-hab atau tali. Sedangkan ilmu asbabul wurud yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menuturkan sabdanya dan masa-masanya. Nabi menuturkan dari beberapa pengertian tersebut. Dapat didefinisikan asbabul wurud sebagai berikut: ilmu yang menerangkan sebab-sebab dan masa Nabi Muhammad SAW menuturkan sabdanya, atau ilmu yang mengkaji tentang hal-hal yang terjadi di saat hadis disampaikan berupa peristiwa atau pertanyaan yang hal ini dapat membantu untuk menentukan maksud hadis yang bersifat umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, atau untuk menentukan ada tidaknya nas atau penghapusan dalam suatu hadis. Yang semisal dengan itu, sebenarnya pengetahuan tentang asbabul wurud bukanlah gaya atau tujuan. B. Asbabul wurud. Urgensi asbabul wurud. Asbabul wurud mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memahami suatu hadis. Sebab biasanya hadis yang disampaikan oleh Nabi bersifat kasuistik, kultural, bahkan temporal.
Urgensi asbabul wurud untuk mengetahui antaranya adalah yang pertama, untuk menolong memahami dan menafsirkan al-hadis. Yang kedua, untuk mengetahui hikmah-hikmah ketetapan syariat atau hukum. Yang ketiga, untuk menentukan adanya taksis terhadap suatu hadis yang amun sebagai sarana atau wasilah untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan atau maksud suatu hadis. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari asbab al-wurud. Yang pertama, menentukan adanya taksis hadis yang bersifat umum. Yang kedua, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Yang ketiga, mentafsir atau merinci hadis yang masih bersifat global atau umum. Yang keempat, menentukan ada atau tidaknya nasik mansuk dalam suatu hadis. Yang kelima, menjelaskan ilah atau sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. Macam-macam asbabul wurud. Yang pertama, sebab-sebab yang berupa ayat Al-Quran. Yang kedua, sebab-sebab yang berupa hadis. Yang ketiga, sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Namun, secara terperinci untuk mengetahui asbab wurud al-hadis dapat diketahui dengan beberapa cara, antara lain seperti yang pertama, meriwayatkan hadis Nabi baik diungkapkan secara tegas dalam hadis itu sendiri atau dalam hadis yang lain maupun dalam bentuk isyarat atau indikasi saja. Yang kedua, melalui informasi atau akwal sahabah. Riwayat-riwayat yang disandarkan pada sahabah mengingat mereka hidup, berinspirasi dan melihat sebagian besar peristiwa-peristiwa yang terjadi bersama Nabi. Yang ketiga, melalui ijtihad. Proses ijtihad pada umumnya dilakukan dengan melakukan takrij hadis untuk mencari segala informasi terkait dengan tema yang dikaji. Pembahasan keenam tentang ilmu hadis munkati, hadis mudalas, hadis mursal. A. Hadis munkati. Pengertian hadis munkati menurut bahasa merupakan ismi fa'il yang berarti terputus, lawan dari kata muttasil atau bersambung. Sedangkan menurut istilah, para ulama terdahulu mendefinisikannya sebagai hadis yang sanadnya tidak bersambung dari semua sisi. Ini berarti bahwa sanad hadis yang terputus baik dari awal sanad atau tengah atau akhirnya maka menjadi hadis yang munkati. Hukum hadis munkati. Para ulama telah sepakat bahwa hadis munkati adalah hadis mardud dan dhaif serta tidak dapat dijadikan hujah karena tidak dapat diketahui keadaan perawi yang digugurkan. B. Hadis mudalas. Pengertian hadis mudalas. Mudalas itu artinya sesuatu yang disembunyikan aibnya, biasanya dilakukan oleh seorang penjual yang memiliki barang dagangan yang cacat. Pembagian hadis mudalas. A. Tadlis isnad. Mudalas isnad adalah rawi yang meriwayatkan hadis dari rawi lain yang pernah ia temui, tetapi rawi itu tidak pernah mendengar dari rawi lain tersebut dan merekayasa seolah dia pernah mendengarnya. Tadlis isnad dibagi menjadi dua, yaitu tadlis at-taswiyah, tadlis at-fi. B. Tadlis asyuku. Seorang perawi meriwayatkan dari seorang syaikh sebuah hadis yang ia dengar darinya. Kemudian ia beri nama lain atau nama panggilan atau kunyah atau nama bangsa dan atau nama sifat yang tidak dikenal supaya tidak dikenal. C. Tadlis at-taswiyah adalah periwayatan hadis dengan menggugurkan salah seorang perawi di antara perawi lain yang sika yang juga pernah bertemu atau sezaman. 2. Hukum hadis mudalas. Ulama berpendapat terkait hukum dari hadis mudalas ini. Sementara itu, Abdul Majid membagi hukum hadis mudalas menjadi 5, antara lain: A. Pendapat Malikiyah menghukumi tadlis ditolak secara mutlak kendati hanya pernah meriwayatkan satu hadis tadlis saja. B. Pendapat Al-Khatib dalam Al-Kifayah menghukumi diterima secara mutlak sebab disamakan dengan hadis mursal. C. Pendapat Al-Bazar Al-Azdi
Syairafi, Ibnu Hibban, dan Abdul Bar menghukumi diterima selama melakukan tadlis dari orang yang sika. D. Pendapat Ali bin Al-Madini menghukumi diterima selama perilaku tadlisnya sangat jarang. E. Pendapat Jumhur Muhaddisin menghukumi diterima periwayatannya selama pelaku tadlis adalah orang yang sika dan mempertegas periwayatannya dengan as-sama. C. Hadis mursal. Pengertian hadis mursal. Mursal menurut bahasa adalah dilepaskan, sedangkan mursal menurut istilah adalah hadis yang akhir sanadnya terdapat orang yang gugur sesudah tabi'in. Yang kedua, hukum hadis mursal. Jumhur atau mayoritas ahli hadis dan ahli fikih berpendapat bahwa hadis mursal adalah dhaif dan menganggap sebagai bagian dari hadis mardud atau tertolak karena tidak diketahui kondisi perawinya. Yang ketiga, pembagian hadis mursal. Yang pertama, mursal at-tabi'i. Yang kedua, mursal sahabi. Yang ketiga, mursal jali. Yang keempat, mursal kafi. Pembahasan terakhir tentang hadis mudhol, mu'alaq, dan hadis matruk. Hadis mudhol. Pengertian hadis mudhol menurut bahasa. Mudhol bahasa dari kata a'dahala yang memiliki arti menyusahkan atau menyulitkan. Kedudukan hadis mudhal. Sebenarnya kedudukan hadis mudhal sebagai sumber, dasar, dan pedoman tergolong dhaif. Bahkan kedaifannya terlalu parah. Mengapa? Karena sulitnya menyambungkan sanad pada Nabi SAW akibat terputusnya dua rawi atau lebih secara berturut-turut tanpa diketahui. Kedaifan hadis mudhal jauh lebih parah dibandingkan dengan hadis mu'alaq dan hadis munqati. Jadi, menjadikannya sebagai dasar dan sumber hukum jelas ditolak. Namun ada beberapa pengecualian mengenai kedudukan hadis mudhal jika ditemukan jalur sanad lain yang sahih dan bersambung sampai pada Nabi Muhammad SAW. Maka hadis mudhal tersebut bisa menjadi dasar dan pedoman karena dikuatkan dari jalur sanad lain yang sahih. B. Hadis mu'alaq. Pengertian hadis mu'alaq menurut bahasa. Mu'alaq berasal dari kata al-alaqa yang berarti menggantungkan. Mu'alaq berarti sesuatu yang digantungkan, sedangkan menurut istilah hadis mu'alaq adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat satu rawi atau lebih yang gugur secara berurutan, meskipun jalur sanad lain terdapat rawi yang gugur atau tidak. Kedudukan hadis mu'alaq. Hadis mu'alaq merupakan hadis yang dihukumi dhaif sehingga kekuatan untuk dijadikan sebagai dasar dan pedoman sangatlah lemah. C. Hadis matruk. Pengertian hadis matruk menurut bahasa. Matruk merupakan isim maf'ul dari lafaz tarakah yang berarti meninggalkan, sedangkan matruk sendiri berarti sesuatu yang ditinggalkan. Tak hanya sampai pada definisi di atas saja. Sebab-sebab matruk, klasifikasi tingkat ketercelaan perawi hadis, dapat dilihat dari adanya istilah-istilah sebagai tata urutan peringkat periwayatan hadis, di mana peringkat pertama lebih buruk daripada tingkat kedua, dan seterusnya. Peringkat-peringkat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-kadzibu, yaitu dikenal suka berdusta. Hadis ini disebut hadits maudlu. Yang kedua, al-tuhmah bi al-kadzbi, yaitu diduga kuat telah berdusta. Yang ketiga, fuksyu galatihi, yaitu riwayat yang salahnya lebih banyak daripada yang benar. Yang keempat, al-ghaflah anil, yaitu lupanya lebih menonjol daripada hafalannya. Yang kelima, al-fuks, yaitu bersifat fasik tetapi tidak sampai menjadikan kafir. Yang keenam, al-wahm, yaitu diduga kuat di riwayatnya mengandung unsur-unsur kekeliruan. Yang ketujuh, mukhalafah ani al-tiqah, yaitu riwayatnya berlawan dengan yang terpercaya. Yang kedelapan, al-jahalah, yaitu kepribadian dan keadaan perawi tidak dikenal dengan jelas. Yang kesembilan, al-bid'ah, yaitu berbuat bid'ah yang mengarah pada kefasikan tetapi tidak sampai menjadikan kafir. Yang ke-10, su'ul hifdi, yaitu hafalannya banyak yang salah.
Hukum hadis matruk. Hukum hadis matruk tidak boleh dijadikan sebagai hujah karena sangat dhaif. Hadis matruk tidak dibutuhkan dan tidak dapat dibuktikan. Hadis matruk menempati pada urutan kedua setelah hadis maudlu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.